Ramadan 1447, tepatnya pada tanggal 17 Maret atau adapun Haji Dai Mas Se'en yang menyumbang sebesar Rp300.000. Yang berikutnya akan membawakan ceramah tadi pada malam hari ini adalah Bapak Ustaz Amirudin SPD MPD. Berhubung Bapak Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita, untuk mempersingkat waktu kami persilakan dengan hormat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rewa harus perlu tentara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah Isa yang berbahagia, marilah kita tak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah sampai hari ini Isa ini kita masih diberi kesehatan, diberi kekuatan serta iman, sehingga alhamdulillah kita memenuhi seruan Allah. Mudah-mudahan aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mempertahankan agama Islam, sehingga alhamdulillah cahaya Islam sampai pada kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqamah menjalankan perintah dan Rasulnya. Hadirin sidang jamaah Isa yang berbahagia, pada kesempatan ini kita sudah di penghujung Ramadan. Kira-kira ya kita sudah masuk pada tarawih yang ke-28 atau 29. Jadi ini sudah banyak yang kita bisa amalkan, yang bisa kita bawa keluar Ramadan, karena Ramadan ini merupakan edukasi pada kita atau pendidikan untuk beraktivitas selanjutnya atau di luar bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah Isa yang berbahagia, pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan judulnya, siapa tahu anak-anak ada yang anak SD atau apa dan seterusnya, yang biasa kalau ada suruh tanda tangan biasanya mana apa judulnya Ustaz. Jadi judulnya saya sampaikan bahwa itu adalah kebahagiaan. Terus ulangi, judulnya kebahagiaan. Kalau nama saya sudah disebutkan tadi, kemudian ada juga di papan pengumuman sedia nama saya itu. Karena biasa juga nanti ditanya, ini semakin sibuknya anak-anak, entahlah sibuknya bagaimana, apakah dia dengarkan atau tidak. Karena biasanya sudah disampaikan begitu berulang, biasanya kita disuruh tanda tangan atau apa dan seterusnya masih
ditanya lagi. Entahlah apa yang dia lakukan. Nah, itu. Jadi biasanya setiap masjid itu kita turun di mimbar atau kita mau pulang, biasanya datang di bawah kegiatan amaliyah Ramadannya. Gitu ya. Jadi saya ulang bahwa tema atau judulnya yang saya ingin saya sampaikan adalah kebahagiaan. Ini menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim, dia mengatakan dia bagi dalam beberapa bagian tentang kebahagiaan. Jadi Ibnu Qayyim dia membagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kebahagiaan eksternal. Kemudian yang kedua kebahagiaan badaniah. Yang ketiga kebahagiaan yang sesungguhnya. Nah, kalau kita bicara tentang persoalan kebahagiaan eksternal, itu biasanya menyangkut tentang persoalan kehidupan, pendapatan, atau harta yang kita miliki. Nah, itu biasanya kalau kita memiliki harta lebih, biasanya kita sangat gembira kalau kita bisa membelanjakannya. Nah, seperti sekarang ini biasanya kalau di bulan Ramadan ini, biasanya kalau akhir Ramadan biasanya polnya di mall, di masjid kurang. Nah, itulah yang kita belanjakan harta yang kita dapatkan. Jadi kita bawa semua pergi di mall atau di tempat-tempat belanja di mana kita bisa berbelanja. Nah, itu kalau kita berbelanja itu biasanya adalah suatu kebahagiaan pada diri kita sendiri. Nah, menurut Imam Ibnu Qayyim dia mengatakan ini adalah kebahagiaan semu, kebahagiaan sementara, kebahagiaan duniawi saja. Itu. Nah, kemudian yang kedua kebahagiaan yang badaniah. Biasanya saya mohon maaf sekali, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu indah bentuk kita, begitu bagus bentuk kita, muka kita bagus semua, laki-laki, perempuan diciptakan yang sangat bagus. Tetapi kadang-kadang keindahan yang kita miliki, kadang-kadang kita pakai dalam berbuat dosa atau bermaksiat. Jadi kalau kita punya model, umpamanya kita gagah, biasanya kita memanfaatkan kegagahan itu untuk berbuat dosa. Dan sebaliknya juga, kalau ada perempuan, biasanya kalau dia kelebihan, dia dianggap bahwa dia memiliki kecantikan yang bagus, biasanya juga dia pakai dengan itu. Itu dia berbuat maksiat di itu. Nah, ini juga menurut Imam Ibnu Qayyim adalah kebahagiaan dunia, kebahagiaan sementara. Nah, bagaimana dengan kebahagiaan yang sesungguhnya? Inilah yang kita harapkan. Kebahagiaan sesungguhnya, kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan akhirat. Ini yang kita dambakan, yang kita nanti-nantikan, kita usahakan bagaimana kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Menurut Imam Ibnu Qayyim, dia memberikan gambaran atau mengklasifikasi beberapa bagian. Untuk mendapatkan itu, bagaimana kita bisa bahagia. Jadi ada penyebabnya. Tidak begitu saja untuk bisa kita hidup bahagia. Salah satu penyebabnya yang digambarkan itu adalah persoalan iman dan tauhid kita. Nah, kemudian yang kedua dia gambarkan adalah tazkiyatun nas, kebersihan, kesucian hati. Itu. Kemudian selanjutnya yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim adalah tentang persoalan sifat qanaah, ridho dan qanaah. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan sholat. Dan yang terakhir dia gambarkan untuk mencapai suatu kebahagiaan adalah zikir. Nah, saya kembali yang pertama. Yang pertama tentang persoalan iman. Jadi langkahnya
untuk mendapatkan sebuah kebahagiaan, salah satu di antaranya harus orang beriman, bertauhid kepada Allah. Nah, kalau tidak beriman orang, bagaimana bisa hidup bahagia? Nah ini, makanya kita diberikan Allah, diuji oleh Allah setiap waktu 5 kali sehari semalam kita diuji oleh Allah. Ujiannya adalah kita dipanggil dengan ucapan yang sangat bagus, yang sangat indah. Hayyalas shalah, mari salat. Mengapa kita disuruh salat? Maka panggilan berikutnya hayyalal falah, supaya bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak nanti. Nah, ini kita diuji oleh Allah. Kita diuji ini, Isa ini, kita datang di masjid ini, apakah masih bagus iman kita waktu salat subuh? Masih datang ke kita untuk seruan itu? Kalau dipanggil, jangan sampai kita mengatakan saya beriman kepada Allah, tetapi giliran dipanggil tidak muncul. Ini menjadi pertanyaan kepada kita semua. Maka oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib memberikan gambaran, salah satu di antaranya dia memberikan ciri orang yang beriman. Salah satu di antaranya, ini juga beberapa poin. Kalau dia gambarkan Ali bin Abi Thalib adalah merasa takut kepada Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita merasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut untuk tidak melaksanakan perintah Allah dan takut untuk melaksanakan larangan Allah. Nah, itu salah satu gambarannya. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, menganggap bahwa kita beriman, maka mari kita pasang-pasang diri kita. Karena ini biasa terjadi. 5 kali sehari semalam kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat bagus, indah, tetapi kadang-kadang kita tidak merespon. Mengapa kita dipanggil oleh Allah SWT? Itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat cinta kepada kita, sangat sayang kepada kita. Tetapi kadang-kadang kita dipanggil, ada seruannya, kita tidak merespon panggilan itu. Kadang-kadang kalau kita dalam perjalanan, ada kita dengar, ada lewat, kita lewati masjid, sudah ada panggilan, kita lewat begitu saja. Karena kita mengatakan banyak dulu saya pakai sepatu, pakai apa dan seterusnya. Itu kadang-kadang menjadi persoalan bagi kita. Kita tidak apa-apa dilepas, disimpan baik-baik. Sepatu baru kita sehingga untuk memenuhi seruan Allah. Karena begini Bapak Ibu sekalian, bahwa ada salah satu cerita yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ada orang-orang buta. Dia menghadap kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya ini orang buta, tidak melihat, tidak ada yang menuntun saya untuk memenuhi panggilannya. Ini orang namanya Abdullah Umi bin Maktum. Dia menghadap, tapi apa yang disampaikan sampai pada Rasulullah SAW, sengajanya dia datang adalah untuk mendapatkan kompensasi. Ternyata dia mengucapkan apa yang disampaikan, saya ini orang buta dan seterusnya. Tetapi apa kata Rasulullah SAW? Anda mendengarkan seruan Allah? Orang ini mengatakan, ya Rasul, saya dengarkan seruan Allah. Maka Rasulullah mengatakan, kalau Anda mendengarkan seruan Allah, maka datangi panggilan itu atau seruan itu. Ini bisa kita berpikir sebaik-baik mungkin. Bayangkan orang buta datang menghadap kepada Rasulullah, tidak ada kompensasi. Semakin pentingnya orang berjamaah. Kalau dilihat dari segi sosialnya, itu kalau biasa kita berjamaah, lalu tidak ada 1 hari atau 2 hari, 3 hari berturut-turut, maka jamaah yang lain mencari di mana si A, kenapa dia tidak datang? Kita dicari. Kalau biasa kita berjamaah dan biasa kita dilihat, kita dicari oleh jamaah yang lain. Maka boleh jadi jamaah yang lain yang mungkin sudah ada kesempatannya, dia mendatangi rumahnya. Apa kebutuhan mereka? Apa keluhannya mereka? Sehingga dia tidak datang berjamaah. Ini salah satu gambaran.
ini dilihat dari segi sosialnya. Maka orang ini kalau kita datangi jenguk, umpamanya kita mau mendengarkan situasi mereka atau kondisi mereka, maka kita datangi orang ini. Apakah dia butuh bantuan, apa-apa dan seterusnya, sehingga dia tidak datang untuk berjemaah. Itu dilihat dari segi sosial. Maka salah satu gambaran kita mesti malukan. Mari saya ajak pada diri kami dan jamaah, mari kita selalu berjamaah dimanapun kita berada, dimanapun kita mendengarkan seru Al-Masinggalah. Tidak ada kesempatan untuk berikutnya, tidak ada lagi. Mumpung Allah memberikan kesempatan kepada kita, karena ini adalah perintah Allah dan Rasul. Hadirin sidang jamaah yang berbahagia, ini salah satu gambaran. Oleh karena itu, jadi Ali bin Abi Thalib memberikan batasan tentang persoalan iman. Jadi kalau orang beriman, dia memberikan gambaran salah satu di antaranya adalah merasa takut kepada Allah. Takut yang dimasukkan di sini bukan takut kita menjauh, tetapi bagaimana cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah tadabbur Al-Quran. Jadi kalau kita mau menjadikan untuk bagaimana kita selalu membaca Al-Quran, kadang-kadang orang berlomba sampai 30 juz dia baca, mulai juz 1 sampai juz 30 sampai seterusnya. Tetapi apakah di luar Ramadan dia seperti masih begitu? Ini pertanyaan pada diri kita masing-masing. Karena kadang-kadang kalau sudah di luar Ramadan, sudah tidak ada juga yang membaca Al-Quran, kurang yang membaca Al-Quran. Itu saja. Supaya kita hidup adalah selaras dengan keinginan Allah. Jadi Allah menciptakan kita, Allah juga yang memberikan aturannya. Bagaimana kita bisa hidup bahagia di dunia dan di akhirat kelak nanti. Ini salah satu gambaran. Tetapi kadang-kadang kita ya sepelekan dengan kehidupan ini untuk bagaimana bisa kuat iman kita. Saya katakan tadi adalah salah satu di antaranya yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah tadabbur Al-Quran dan seterusnya membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kemudian berikutnya yang disampaikan Ali bin Abi Thalib adalah bersifat qanaah. Dia ridho apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bersyukur apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya orang bersyukur kepada Allah, upaya yang kita gunakan yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuai kita belanjakan sesuai dengan kehendak Allah, keinginan Allah dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Itu namanya orang bersyukur. Nah, kalau orang bersyukur, salah satu prakteknya adalah banyak-banyak bersujud di hadapan Allah, banyak memberikan sedekah kepada orang yang membutuhkan, banyak kita membantu kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu salah satu tanda orang kita bersyukur. Jadi kalau kita ada kehidupan, kita punya kelebihan kehidupan atau harta kita miliki, maka mari kita berbagi. Tidak usah kita segan-segan berbagi kepada kita. Kayak itulah bekal kita. Itulah yang kita bawa dalam kehidupan ini. Karena salah satu gambaran untuk menguatkan iman kita adalah selalu mempersiapkan diri menghadapi kematian. Ini yang digambarkan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, apa persiapannya? Bukan beras kita siapkan, bukan uang kita siapkan, bukan mobil yang kita siapkan, bukan harta, tetapi amalan-amalan yang kita lakukan di muka bumi Allah ini. Amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita laksanakan, yang kita perbuat di muka bumi Allah ini. Salah satu saya sebutkan tadi, kita rajin-rajin bersedekah dan seterusnya.
Karena mengapa? Kehidupan di akhirat adalah kita memerlukan adalah illal ladzina amanu wa amilus sholihat, adalah orang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau tidak ada imannya orang, yakin dan percaya, biarpun harta kita habis kita belanjakan dan seterusnya, itu tidak ada manfaatnya dalam kehidupan di akhirat, karena kita tidak beriman kepada Allah SWT. Kita tidak yakin kepada Allah Subhanahu. Hadirin sidang jamaah bisa yang berbahagia. Nah, ini juga bisa kita membuktikan diri bahwa kehidupan di akhirat, kalau kita bisa melihat, kita sudah biasa kita membayangkan, kalau kita mempersiapkan diri untuk kematian, kita diantar ke alam kubur. Bayangkan, biasa kita tidur di tempat yang bagus, yang ini dan seterusnya. Kita dimasukkan di dalam lahan cuma ukurannya 1 kilometer, tidak lebih dari itu. Cuma itu yang kita tahu, 1 meter, 2 meter, lebar 1 meter, panjang 2 meter. Bisa kita bayangkan dalam kehidupan ini. Tidak ada teman, tidak ada anak, tidak ada listrik, tidak ada HP, tinggal kita. Apa yang kita temani? Perbuatan kita di muka bumi Allah. Itu yang kita temani. Hadirin sidang jamaah bisa berbahagia. Ini mungkin yang saya sampaikan, karena waktu yang membatasi kita, masih kita melaksanakan salat tarawih. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi, terutama pada diri kami dan jamaah. Dan kalau ada salah yang saya ucapkan, saya mohon maaf sekali, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.